Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Tanina Haryati. Kita akan belajar tentang manajemen keuangan di bab 9, yaitu analisis risiko dalam penganggaran modal. Di mana risiko suatu investasi itu sifatnya bersifat tidak pasti, karena investasi yang dilakukan perusahaan itu terkait dengan investasi jangka panjang. Jadi jadi semakin panjang jangka waktu investasi, maka semakin tidak pasti juga kondisi yang dihadapi. Jadi semakin tinggi juga risikonya. Nah, terkait dengan hal itu, maka kita akan membahas risiko-risiko, analisis risiko terkait dengan penganggaran modal. Untuk yang pertama adalah terkait dengan risiko proyek, di mana risiko ini diartikan sebagai variabilitas arus kas proyek investasi dari arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut. Jadi semakin besar variabilitas arus kas suatu proyek, berarti semakin tinggi risiko proyek tersebut dan sebaliknya. Hal ini contohnya di sini ada contoh untuk arus kas. Jadi kalau kita melihat penganggaran modal, yang kita lihat itu adalah arus kas dari suatu perusahaan, bukan laba dari suatu perusahaan. Ini adalah contoh untuk usulan investasi untuk alfa dan beta, di mana kondisi ekonomi yang tergambar di sini tercermin dari 5 hal: resesi berat, resesi sedang, normal, baik, dan sangat baik. Di mana di sini profitabilitasnya di sini masing-masing baik alfa maupun beta ini adalah mulai dari 0,10, 0,20 sampai 0,40. 0,20 untuk yang baik, sangat baik adalah 0,10. Jadi di sini masing-masing risiko besarannya dari usulan investasi itu dapat diukur dengan 3 pendekatan. Jadi ada 4 pendekatan. Jadi besar kecilnya risiko dengan usulan investasi alfa beta di sini, contohnya di sini ada 4 pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan range, kemudian kita bisa menggunakan varian, kemudian standard deviation maupun coefficient of variance. Untuk range di sini menunjukkan perbedaan antara arus kas tertinggi dan terendah dari masing-masing usulan proyek investasi. Nah, kaitannya dengan contohnya, range arus kasnya, proyek alfa. Jadi kita lihat lagi ya, proyek alfa di sini. Proyek alfa itu sebesar 2 juta, sedangkan proyek beta adalah sebesar 4 juta. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa alfa itu resikonya lebih kecil daripada beta. Kalau di sini misalnya arus kas alfa 3.000, beta 2.000, berarti arus kas beta yang lebih kecil resikonya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian terkait dengan varian. Jadi varian di sini merupakan besarnya dispersi atau sebaran distribusi arus kas masing-masing proyek investasi yang diukur dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi varian, kemudian sigma nx min sama dengan 1, cf itu arus kas pada kemungkinan kondisi tertentu periode x dikurangi dengan arus kas yang diharapkan pada periode tertentu, kemudian dikalikan dengan profitabilitas arus kas pada kondisi x. Kemudian kalau kita menggunakan rumus ini, maka varian proyek investasi dari proyek alfa itu bisa diketahui. Untuk proyek alfa itu 300, kemudian untuk proyek beta adalah 1.200.000 besaran variannya. Jadi besarnya dispersi dari masing-masing, terjadi sebaran distribusi arus kasnya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan standard deviation. Jadi dia mengukur dispersi atau sebaran distribusi arus kas masing-masing proyek investasi. Jadi dengan menggunakan rumus akar dari varian tadi, akar dari varian ini.
Dan dengan menggunakan hasil perhitungan varian tadi, untuk proyek alfa itu diketahui sebesar 548 dan proyek betanya 1095 untuk sebaran arus kasnya ya, untuk mengukur dispersinya. Kemudian terkait dengan koefisien yang ketiga. Jadi ada langkah yang ketiga yang bisa digunakan untuk mengukur besar kecilnya resiko. Jadi yang keempat adalah koefisien of variance. Jadi di sini merupakan dispersi atau sebaran relatif distribusi arus kas masing-masing proyek investasi yang diukur dengan perbandingan standar deviasi distribusi arus kas dengan arus kas yang diharapkan dari masing-masing proyek investasi. Seperti ini. Dan hasil perhitungannya kalau kita menggunakan CV, jadi untuk proyek alfa itu diketahui 0,14, sedangkan proyek beta adalah 0,27. Nah, berdasarkan ukuran risiko tersebut, ternyata proyek alfa itu memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan proyek beta, 0,14. Kemudian kita akan berbicara tentang analisis sensitivitas. Jadi kita lihat di sini ada proyeksi arus kas perusahaan Dharma dalam kondisi normal ya di sini, di mana penjualannya 6 juta ini tahun ke-0, tahun ke-1 dan ke-5. Kemudian ada biaya variabel, biaya tetap, kemudian penyusutan, sehingga arus kasnya adalah sebesar 900.000, laba bersihnya adalah 600.000. Nah, kalau kita melihat dengan menggunakan analisis sensitivitas, jadi merupakan salah satu pendekatan. Jadi merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur seberapa sensitif perhitungan NPV terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam menghitung NPV tersebut. Jadi untuk perhitungan tersebut, maka arus kas yang terjadi adalah sebesar 900.000 dari laba bersih plus penyusutan seperti yang di tabel proyeksi tadi. Kemudian untuk tingkat diskonto, contohnya di situ diketahui 15%, maka besarnya NPV proyek investasi tersebut adalah dengan menggunakan rumus NPV, maka kita ketahui adalah sebesar 1.516.800. Dan di sini NPV positif artinya secara teoritis memang proyek tersebut layak dilaksanakan. Tetapi perlu dikaji dengan asumsi-asumsi yang mendasari analisis tersebut. Kemudian terkait dengan analisis sensitivitas itu dievaluasi bagaimana dampak perubahan satu variabel ke variabel yang lain yang dianggap tetap terhadap besarnya NPV, dan besar dan arah perubahan salah satu variabel tergantung pada kondisi yang dianalisis. Ini adalah contoh untuk estimasi variabel pada kondisi yang berbeda pada perusahaan Dharma. Jadi di sini untuk estimasi variabelnya ada volume penjualan, harga, biaya variabel per unit. Kemudian ada biaya tetap per tahun, investasi dalam kondisi buruk, normal, sampai ke baik. Tetapi di sini kalau misalnya kondisi ekonomi buruk ya, jadi ada kaitannya. Jadi ada biaya, ini adalah dua kelompok. Jadi ada biaya tetap dan variabel. Biaya tetap itu merupakan, jadi tidak tergantung pada jumlah unit produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi biasanya ditetapkan secara sebagai biaya persatuan waktu. Contohnya ada biaya gaji, biaya sewa, dan sebagainya. Sedangkan biaya variabel itu akan berubah sesuai dengan perubahan outputnya. Dan di sini dikatakan bahwa jika kondisi ekonominya buruk, contohnya ya, kondisinya buruk, maka volume penjualan dan harganya, volume penjualan dan harga itu menurun, sedangkan biayanya itu mengalami kenaikan, Dan di sini jika
volume dengan menggunakan rumus NPV, jika volume penjualannya turun menjadi 1000, sedangkan variabel lainnya tetap dengan kondisi seperti ketika kondisi ekonomi normal, maka akan terjadi penurunan harga sebesar 1.900. Jadi perbandingan ini menjadikan salah satu kelemahan dari analisis sensitivitas. Jadi masing-masing variabel itu dianggap tidak saling berhubungan satu sama lain. Sementara kenyataannya itu saling berhubungan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menggunakan analisis lain untuk melakukan estimasi ini, yaitu menggunakan analisis skenario. Jadi merupakan pengembangan dari analisis sensitivitas. Dan di sini analisis skenario ini akan mengaji skenario yang berbeda-beda, yang melibatkan banyak faktor, kemudian dampaknya terhadap perubahan NPV. Kemudian salah satu analisis skenario yang digunakan adalah menggunakan analisis break-even point. Nah, analisis break-even ya. Jadi untuk menentukan analisis merupakan, jadi di sini menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan laba bersih sama dengan 0. Kemudian di sini juga menjelaskan hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Jadi di sini kalau kita menggunakan analisis ini, rumus yang dipakai adalah fixed cost dibagi sales price dikurangi variable cost. Jadi penekanannya di sini adalah laba bersih sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh untuk grafik untuk BEP. Ini BEP di mana tadi diketahui bahwa penjualannya adalah sebesar 291 unit. Dengan tingkat penjualannya adalah nilainya adalah 4.182. Ini adalah biaya tetapnya, kemudian biaya variabelnya, total biaya per tahunnya, dan penjualannya. Kemudian analisis yang berikutnya kita bisa melihat yang namanya cash break atau even point. Nah, kalau di sini yang menjadi garis bawah itu adalah arus kas operasi itu sama dengan 0. Jadi besarnya penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan itu menghasilkan arus kas operasi sama dengan 0. Kalau kita menggunakan rumus cash BEP, kalau di buku Anda ya, itu fixed cost dikurangi depreciation dibagi dengan sales price dikurangi dengan variable cost. Hasilnya adalah unit yang pada cash BEP-nya, yaitu sebesar 1091. Nah, ini adalah gambar untuk cash break even point. Nah, di sini tampak pada tadi soal ya, penjualannya kalau cash BEP adalah sebesar 10991, sedangkan kalau accounting BEP adalah 2091. Nah, di sini jika volume kisarannya sampai sini itu arus kas perusahaan itu dikatakan masih positif. Tetapi secara akuntansi laba perusahaan itu sudah dikatakan rugi. Nah, jadi meskipun perusahaan itu mengalami kerugian, artinya tapi perusahaan masih tetap mampu untuk beroperasi. Tapi memerlukan pengeluaran yang banyak untuk menghasilkan volume penjualan seperti yang di sini. Jadi di samping perusahaan mengalami kerugian secara akuntansi, arus kas operasi perusahaan juga negatif. Tetapi kalau dengan catatan kalau perusahaan tidak mampu untuk mengatasi kesulitan ini, maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Ini ya. Jadi intinya ini besaran biayanya besar, tetapi bisa menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi kalau dengan menggunakan dua analisis ini. Kemudian yang berikutnya, analisis yang berikutnya adalah financial break even point. Jadi kalau tadi garis bawahnya itu adalah arus kas operasi sama dengan 0 untuk cash break even, sedangkan untuk break even itu terkait dengan laba bersih sama dengan 0. Kalau financial break even point itu adalah menunjukkan besarnya penjualan itu menghasilkan NPV yang sama dengan 0 dengan menggunakan rumus seperti ini. PV/BEP EAC plus fixed cost 1 min TC plus depreciation kali TC dibagi sales price dikurangi
variable cost dengan masing-masing penjelasannya ini. Contohnya masih di perusahaan Dharma, jadi melakukan investasi sebesar 1.500.000, umurnya 5 tahun ya. Biaya yang tetap selain penyusutan adalah 1,7 sekian, penyusutannya 300.000 per tahun. Biaya variabelnya adalah 1.000 per unit, harga jual produknya adalah 2.000 per unit. Tarif pajaknya 34, tingkat diskontonya sebesar 15. Sebelum kita membuat PV BEP, maka kita harus mencari yang namanya EAC, Equivalent Annual Cost. Jadi Equivalent Annual Cost itu berasal dari total investasi dibagi dengan berapa present value-nya. Present value-nya 5 tahun dengan tingkat diskonto 15%. Baru kita bisa mengetahui total EAC-nya. Sehingga PVBEP-nya adalah 2.315. Untuk gambarnya bisa kita lihat ya, untuk menunjukkan NPV BEP di sini tercapai volume penjualan sebesar 2.315. Nah, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu accounting BEP, maka terjadi perbedaan, yaitu jumlah NPV-nya itu lebih besar dibandingkan dengan accounting profit BEP. Nah, di sini kalau laba akuntansi sebagai dasar perhitungan BEP, maka laba akuntansi itu sudah dikurangi dengan penyusutan. Dan di sini volume penjualan yang 2091 yang dihasilkan oleh accounting profit BEP, perusahaan memperoleh revenue yang cukup untuk menutup biaya penyusutan, ditambah dengan yang lainnya. Tetapi kalau volume penjualan tersebut belum mampu menutup, maka akan timbul yang namanya opportunity cost. Itu ya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan real option. Jadi kalau kita berbicara real option, itu dalam praktek itu sering terjadi perbedaan antara asumsi yang digunakan saat penyusunan rencana proyek investasi dengan kenyataan yang terjadi ketika proyek yang dilaksanakan. Karena itu manajemen perlu melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian atas perubahan itu dinamakan dengan real option. Jadi penyesuaian itu tujuannya adalah dapat meningkatkan nilai dari suatu proyek investasi. Nilai proyek investasi itu merupakan nilai NPV yang dihitung dengan cara-cara yang sudah ada sebelumnya ditambah dengan nilai opsinya. Jadi nilai proyek investasi itu NPV plus nilai opsinya. Jadi bentuk alternatif option ini dapat dilakukan untuk option to expand dan option to abandon. Jadi ada dua pilihan untuk option, real option. Jadi di sini ada untuk option to expand, di mana kalau misalnya untuk perluasan, jadi NPV atau nilai investasi tujuannya untuk perluan, ini adalah contohnya. Jadi untuk pembangunan hotel misalnya sukses, kita tidak hanya melihat dari 1 tahun pertama, tapi kita juga melihat dari tahun-tahun yang berikutnya untuk menentukan suatu proyek tersebut berlangsung atau tidak. Jadi besaran NPV untuk proyek tersebut itu kita bisa mengetahui. Jadi nilai proyeknya ditambah dengan nilai option to expand-nya. Kemudian terkait dengan yang berikutnya, itu option to abandon itu terkait dengan suatu proyek investasi dengan melepaskan suatu proyek yang telah dilaksanakan. Jadi bisa saja proyek tersebut dijual ke perusahaan lain atau ditangani oleh pihak lain atau digunakan oleh pihak lain. Kalau melihat the option of to abandon berarti sama nilai tanpa opsi abandon atau nilai opsi dengan abandon, itu nilai proyeknya. Jadi ada kita juga menghitung expected NPV-nya. Expected NPV ini Anda lihat perhitungannya, Anda pelajari untuk option to abandon. Kemudian kita juga melihat pendekatan decision tree atau pohon keputusan. Jadi di sini itu merupakan pohon keputusan itu merupakan apa? Bagian yang mengorganisasi kemungkinan arus kas
yang dihasilkan oleh suatu proyek investasi. Dan di sini kemungkinan arus kas yang dihasilkan suatu proyek dalam periode waktu yang akan datang itu berhubungan dengan arus kas pada periode yang sebelumnya. Ini adalah contoh untuk decision tree ya. Adalah contohnya tahun pertama, tahun kedua. Jadi ini contohnya ini adalah bisa saja hotel ya. Jadi hotel. Jadi saling berhubungan. Jadi melaksanakan suatu pembangunan hotel ya dengan senilai 240 misalnya miliar ya. Dan arus kas pada tahun kedua dan tahun pertama pasti saling berhubungan dengan masing-masing kondisi. Jadi kondisinya itu diperkirakan juga kondisi ekonomi yang baik itu 25%, sedangkan kondisi sedang untuk 50% sampai yang keburuk 25% dengan masing-masing tingkat proyeksi arus kas yang dihasilkan atau yang diestimasi adalah sebesar 500 untuk yang baik, 200 untuk sedang, 100 untuk yang buruk. Dan untuk membuka untuk tahun pertama kita kan melihat untuk yang kondisi yang pertama contohnya. Untuk kondisi yang baik di sini kita memperkirakan proyeksi arus kas yang dihasilkan itu adalah untuk yang pertama dengan kondisi baik kita juga menghitung misalnya untuk 40% jika baik, sedangnya 40% juga, 20% buruk dengan masing-masing proyeksi arus kas yang dihasilkan 800, 500, dan 200. Ini untuk cabang hotel yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikian juga yang ini. Dan arus kas ini itu menunjukkan untuk kondisi-kondisi yang terjadi yang bisa diperhitungkan untuk kedepannya perusahaan. Jadi kita harus melihat masing-masing, mulai dari kondisi baik, buruk, maupun sedang. Ini adalah contohnya ya untuk perhitungan initial probability. Jadi kemungkinan-kemungkinan tadi yang digambarkan lewat decision tree, kita jabarkan, kita isi di dalam tabel ini. Kemudian selanjutnya kita juga mengenal yang namanya NPV pada tingkat diskonto bebas resiko. Nah, di sini kalau kita terkait dengan NPV bebas resiko tidak ada yang namanya bebas resiko ya. Jadi untuk pendekatan decision tree tadi kan diakomodasi seluruh informasi distribusi probabilitas NPV. Jadi perhitungan NPV di sini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian resiko. Jadi arus kas didiskonto dengan tingkat keuntungan yang bebas resiko tujuannya. Tetapi di sini memisahkan pengaruh nilai waktu uang. Nah, jadi intinya analisis resikonya itu terpisah kalau kita menggunakan NPV tingkat diskonto bebas resiko. Jadi dampaknya akan 2 kali lipat karena akan terjadi perhitungan 2 kali. Jadi dispersi probabilitas NPV atau expected NPV perlu dihitung kembali karena 2 kali kerja ya. Nah, jadi ini adalah contoh untuk perhitungan expected NPV dengan rumus. Jadi kalau ada investasi yang risk-free rate, maka perhitungan risiko akan terpisah dengan proyek investasi tersebut dengan menggunakan ini. Kemudian ini adalah contohnya untuk perhitungan expected NPV-nya. Kemudian terkait dengan nilai expected NPV positif itu tidak dapat digunakan sebagai indikator yang jelas tentang kriteria penerimaan suatu proyek. Jadi yang dijadikan patokan diterima atau ditolaknya suatu proyek adalah NPV yang dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan atau expected cash flow. Artinya itu sudah termasuk dengan resikonya. Jadi tingkat keuntungannya itu sudah disesuaikan dengan resikonya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya standar deviasi NPV.
Jadi kalau menghitung besarnya standar deviasi menggunakan rumus ini, jadi di sini adalah dengan asumsi distribusi probabilitas NPV itu mendekati normal. Jadi ditentukan dengan kemungkinan suatu proyek menghasilkan NPV kurang atau lebih besar daripada 0. Jadi untuk melihat intinya kalau standar deviasi NPV itu adalah untuk menentukan apakah NPV itu kurang atau lebih besar daripada 0. Ini adalah contoh untuk decision tree-nya dengan pengambilan keputusan secara bertahap dengan menggunakan NPV. Jadi kalau berhasil itu 75% dengan nilai investasi NPV-nya 1.516 ya. Jadi ini adalah contoh untuk decision tree yang bisa digunakan dengan pengambilan keputusan bertahap dengan menggunakan NPV. Jadi ini contohnya kalau di buku Anda itu adalah terkait dengan perusahaan yang ingin mengembangkan mesin penggilingan padi bertenaga surya. Jadi tahap pertama itu perlu melakukan prototipe dan uji pasar. Setelah dilakukan diskusi kelompok dengan manajer perusahaan, maka akan memakan prediksi waktu 1 tahun dengan investasi sebesar 1.000 dan prediksi uji pasar berhasil dengan tingkat probabilitasnya 75% dan tingkat gagalnya adalah 25%. Nah, di sini juga perlu dilakukan uji pasar tahap kedua. Jadi tahap kedua uji pasar tahap kedua tahun pertama ini ya investasinya. Tahap kedua ini perusahaan harus mengambil keputusan untuk memproduksi keputusan dan memperkirakan berapa investasinya. Jadi serta diproyeksikan menghasilkan arus kas sebesar berapa, 900.000 misalnya untuk setiap 5 tahun. Ini adalah contohnya decision tree. Jadi berdasarkan gambar tadi bahwa tahun ke-0 perusahaan itu melakukan uji pasar seperti yang saya katakan dengan menghitung nilai NPV-nya itu maka diketahui 1.516 nih pada tahun pertama jika berhasil NPV-nya. Kemudian hasil yang diharapkan itu jika dievaluasi pada tahun pertama itu adalah 1.137. Pada tahun ke-0 adalah 889. Itu ya, mungkin itu penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk bab 9 terkait dengan analisis risiko dalam penganggaran modal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.